lama kan nunggunya? Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong yang pengen di-endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu loh. Bagaimana? Ya, doain aja sih kalau semuanya lancar. Pengennya sih sekali liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat kampus-kampus yang ada di sana. Maya juga kan bentar lagi lulus SMA. Ya, kuliah di Indonesia. Kita lihat nanti aja deh ya. Ya, soal yang soal yang gosip itu. Maya no komen deh ya. Nggak apa-apa, orang kan bebas berkomentar. Maya juga nggak bisa ngatur-ngatur apa yang orang pikirkan tentang Maya. Maya juga nyantai-nyantai aja kok. Apa? Oh iya dong, Maya senang sekali. Followers Maya tiap hari nambah terus. Tapi tenang, Maya nggak jadi followers kok. Maya hanya lakukan apa yang Maya suka. Ya, main sinetron. Belum ada yang cocok. Maya masih nyaman begini. Oke, Kak, segitu dulu ya. Makasih. Halo? Iya, halo Mbak Lucy. Iya, manajemen Maya tadi juga udah meeting. Bahas soal kontrak. Brandnya beda kok. Iya, nanti saja di Singapura sekalian, Tante. Iya, Maya mampir. Iya, Tante. Bye. Halo semuanya. Foto, boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kamu juga. Oke, tapi semuanya aja ya. Oke, ayo ya, semua gaya semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Dah. Sebetulnya, untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ini sih. Aku semakin tidak bisa membedakannya. Mana diriku yang sebenarnya, dan mana diriku yang cuma ilusi. Tapi, aku suka. Ilusilah yang membuat aku bahagia. Bebas menjadi apa saja. Tapi, tidak dengan kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya bahwa ini hanyalah palsu dan pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku merasa aku tidak bisa keluar lagi. Aku jadi ketagihan. Ketika aku kembali ke diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa menjadi orang asing. Semuanya membuatku kesepian. Aku tidak bisa lagi berbaur dengan ibu, ayah, ataupun teman-temanku. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Oke,
Kalau sudah semua dicuci, ada cabai, bawang, dan daun serai. Sekarang kita iris-iris sampai halus. Nah, setelah itu kita masukkan garam, gula, dan air jeruk nipis. Terus teman-teman jangan lupa diaduk ya. Sekarang kita panaskan minyak yang ada di wajan. Nah, setelah itu kalau udah panas, kita siramkan ke dalam mangkok. Praktis kan? Tada! Ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, gak semua sambal itu diulek, tapi ada juga sambal yang diiris-iris, seperti sambal dabu-dabu Manado dan sambal mata Bali yang barusan kita buat. Oke, sampai di sini dulu mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan. Indonesia. Yes, tinggal diedit, terus diposting pas weekend. Ngapain sih bikin konten kayak gitu? Gak guna. Selalu saja ada yang berkomentar seperti ini. Kayaknya ini udah komen ke 823. Aku tidak pernah tertarik sih untuk menjawabnya. Bahkan ada teman-temanku yang bilang seperti ini. Kamu bikin konten kayak emak-emak. Lama-kelamaan tuh ya, badan kamu bau sambal. Apa sih kerennya sambal? Kalian juga pasti berpikiran seperti itu, bukan? Aku juga dulu berpikiran seperti itu. Ya, apa kerennya sambal? Apalagi dijadikan untuk konten. Ini bukan soal keren atau tidak kerennya. Aku hanya melakukan apa yang aku suka. Selagi itu tidak merugikan orang lain, akan kulakukan. Ya, walaupun kata orang itu tidak akan membuatku terkenal. Ya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mengenal berbagai macam jenis sambal dan belajar membuatnya juga, aku jadi tahu ternyata ada banyak sekali jenis sambal yang ada di Indonesia. Aneh-aneh, rasanya juga macam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dadak atau sambal Cibiyub yang ada di Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal yang satu ini. Dan juga daun kemanginya. Atau pedas hangat seperti sambal ijo yang ada di masakan Padang. Sambal itu digiling kasar setelah direbus. Teman-teman coba bayangkan, sambal itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi hangat. Atau pedas asam seperti sambal dabu-dabu Manado dan sambal udung dari Aceh. Rasanya juga sama, pedas asam. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali jenis sambal. Masakan Sunda juga ternyata punya banyak jenis sambal loh. Tapi nggak cuma masakan Sunda aja. Ada masakan Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, dan Aceh. Jadi sambal itu nggak cuma satu atau dua aja. Nah, ternyata sambal juga bisa dipadukan dengan berbagai macam olahan seperti ikan, udang, terong, kecombrang, dan terasi seperti di Sunda. Kalau di Sumatera itu nama sambalnya sambal belacan. Kalau di kampung pamanku, nama kampungnya itu Kampung Payakumbuh. Mereka memiliki jenis sambal yang bernama sambal unja. Nah, cara pembuatannya itu ikan yang sudah digiling dengan cabai yang sudah digiling dimasukkan ke dalam bambu. Setelah itu diletakkan di atas bara. Ya, kayak lemang. Kayaknya itu bagus deh untuk konten berikutnya. Entah kenapa orang Indonesia itu suka sekali dengan sambal. Kata papaku, kunci rumah makan yang enak itu ada di sambalnya. Jadi, kalau sambalnya enak, otomatis masakannya juga pasti enak.
Setelah aku mengenal berbagai macam jenis sambal, aku jadi tahu ternyata sambal bukan hanya sekedar sambal saja, tetapi berhubungan juga dengan keadaan alam dan budaya yang mereka tinggali. Kalian tahu, masyarakat yang ada di pegunungan tinggi atau di dataran tinggi, mereka memiliki jenis sambal yang beragam dan mempunyai rasa sambal yang lebih pedas ketimbang masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Kalau di dataran rendah, mereka memiliki rasa yang manis asam. Atau mereka juga mempunyai menggunakan bahan-bahan yang diiris-iris. Aku masih heran, kenapa orang-orang di medsos itu sangat aneh. Salah satu keanehannya, mereka menganggapku aneh. Orang dinilai dari berapa jumlah followersnya. Sampai-sampai ada yang menjual akun dengan jutaan followers. Aku sebenarnya sudah terlalu sering sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang kubuat, tapi oleh para lelaki yang malah mengomentari dandanan, pakaian, model rambut, sampai bentuk tubuhku. Nah, gitu dong. Sekarang kan kelihatan lebih cantik dan seksi. Banyak yang seperti ini. Malah ada yang lebih kurang ajar lagi. Atau basa-basi ingin berkenalan denganku. Aku tidak merasa dipuji, tetapi sebaliknya, aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa saja mengabaikan ejekan itu pada kontenku, tapi tidak dengan komentar yang satu itu. Aku juga tidak tahu kenapa mereka bisa berkomentar seperti itu, dan mereka malah merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku bisa merasa sakit hati. Dan kalian tahu, itu belum berhenti sampai sekarang. Padahal, aku hanya ingin menjadi diriku. Halo? Iya, lagi nyantai, Mai. Kenapa, Mai? Terus sekarang kamu di mana? Kesepian. Kesepian karena apa, Mai? Maya, kenapa menangis? Maya, halo? Aduh, sorry, udah lama kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Ya, gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong yang pengen di-endorse sama Maya. Terus pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek sekali menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot mempercayai kalau ini adalah diriku.